Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome to Obras, obrolan santai Skat Studi Hits. Oke, buat episode kali ini ya, kita mengundang ibu yang sangat keren buat sekolah kita, yaitu Ibu Harini. Wah, Hai Ibu, gimana kabarnya hari ini? alhamdulillah luar biasa, sehat walafiat. Baik. Alhamdulillah. Mbak Melisa gimana? Alhamdulillah juga sehat, Bu. Kebetulan. Ibu punya hobi gitu nggak sih? Ya, setiap orang punya hobi, Tona. Hobinya apa tuh? Biasalah, ibu-ibu tuh mesti hobinya adalah masak. Iya. Tapi yang terpenting bagi seorang perempuan adalah shopping. Oh. Ibu kalau masak biasanya suka masakan apa gitu? Yang paling sering apa yang paling suka? Paling suka. Yang Biasanya paling gitu kayak paling suka anak yang sukai terus kayak biasanya istri masak yang anak suka kan? iya. Atau mungkin keluarganya suka. Hmm. Yang simpel-simpel aja lah, Apa ayam tuh? goreng. Itu nggak simpel loh, Bu. Simpel lah, Iya, kan simpel tinggal sih. di Dibumbuinya lama tuh. lumayan Kayak lah, tapi kalau sesuatu itu dilakukan karena dasar suka itu beda. ya ampun. Sumber motivasi hidup. Motivasi hidup Ya, orang punya. iya. Mhm. Terus ini gimana nih kesan Ibu buat podcast ini buat pertama kali? Kan saya first time, Ibu juga first time tuh gimana nih? Kesannya ya, Iya, luar biasa. saya terharu. Yang kedua, di balik ini semua pasti ada orang-orang yang luar biasa Iya. tentunya. Mulai dari persiapan. Yang Ini kan nggak gampang, kayaknya kesannya nanti dilihat dalam suatu tayangan itu kayaknya cuma simpel, tapi dalam hal ini tentu lebih melibatkan banyak pihak, gitu loh. iya, Jadi mungkin kita hanya ngobrol nih, tapi secara tidak langsung banyak anak-anak hebat di belakang ini, terutama anak-anak dari sekolahan kita, iya, anak-anak multimedia yang luar iya, biasa yang menyiapkan kegiatan ini yang secara tidak langsung, memberikan satu menurut saya itu sesuatu yang beda ya bagi anak-anak terutama SMK, bahwasannya apa yang menjadi passion anak itu kita wadahi dan kita berikan semacam wadah dengan acara obras ini menurut saya ini sesuatu yang excited sih menurut saya dan ini asli sesuatu yang baru iya, dan terus terang saya punya pengalaman yang beda aja selama saya di sekolahan ini gitu loh. iya, Terus terang ini pengalaman pertama iya, pengalaman pertama yang spesial ya, Bu, ya? dan tentunya antara ketika saya ditawari diambil tidak kan ini sesuatu yang baru ya kenapa tidak? Iya, Kita akan tahu ketika kita mencoba hal yang baru. iya, Dan pengalaman itu sesuatu yang menurut saya nggak ada duanya. iya. Oke, Bu, hari ini banyak banget ya motivasinya nih. Tapi boleh nggak kalau segmen motivasi. terakhir iya, kan tadi itu banyak banget bisa diambil dari ungkapan-ungkapan cinta dari Bu Harini. Nah, nanti kalau semisal di segmen terakhir Bu Harini ngasih motivasi buat para penonton di rumah sama anak-anak Skasturi yang keren-keren itu gimana? Mudah-mudahan sih saya kalau muncul motivasi itu spontan kok, nggak bisa harus saya tulis, gitu. Iya, Sesuatu mengalir aja begitu aja, iya, seperti hidup. iya, Bahwasannya apa yang harus kita hadapi ya kita hadapi. iya. Terus nih gimana nih pandangan Ibu tentang generasi Z sama generasi milenial? Beda jauh ya. Kalau Iya, saya kan bukan bukan termasuk di antara Z sama milenial. iya, Cuma saya akan coba terangin menurut versi saya sendiri. Kalau menurut saya antara generasi Z iya, sama generasi milenial sebenarnya tidak apa ya istilahnya, tidak berbeda jauh ya. Hanya saja mungkin kalau generasi milenial itu adalah generasi yang memunculkan suatu banyak perubahan, inovasi, terutama generasi yang sudah mulai mengarah ke IT, digital, iya, teknologi, dan kemudian berkembanglah muncul lebih generasi yang lebih menurut saya lebih lebih maju, lebih lebih keren. keren lagi karena perkembangan teknologi itu tadi, Iya, dibarengi dengan istilah saya itu dunia pendidikan juga ngalami iya, juga perkembangan, muncullah generasi Z yang saya pikir lebih bahasa saya lebih liberal ya. Jadi dalam iya, berekspresi itu lebih luas, lebih luas, bukan bebas, bahasanya iya, bukan berani ya, tapi lebih
apa ya, lebih Mbak, bisa mengekspresikan diri, jadi nggak lebih terkekang banget gitu loh. betul. Jadi Iya, lebih lebih bisa mengeksplor apa yang iya, jadi kemampuan anak-anak sekarang gitu. Jadi iya, lebih mungkin lebih tidak lagi kalau dulu kan gini, "Kamu harus jadi ini," gitu. iya, Enggak, tapi generasi Z itu lebih ke dibebaskan sedikit, jadi beliau bisa kayak, "Itu, keinginanmu apa? Jadi kamu boleh kok kayak gitu, betul, kamu nggak harus jadi ini itu, enggak. Jadi kamu bebas mau jadi orang seperti apa, asalkan kamu sanggup tanggung jawab." Ya ya kan? intinya berani untuk mencoba hal yang baru Iya, sih, lebih ke situ. iya, Cuman walaupun kadang kalau pemahaman saya lebih agak mele nyeleneh bahasanya, tapi menurut generasi Z itu ini wajar. iya, Ya itulah perbedaan, tapi jangan sampai menimbulkan iya, perpecahan tentunya. iya. Terus itu gimana nih buat Ibu nyiptain budaya belajar yang menyenangkan buat para pelajar di SMK Sudirman Satu Wonogiri nih? Menyenangkan itu bisa variatif ya, Iya, tapi kalau dari sudut pandang saya sendiri menyenangkan, menurut saya belum tentu menyenangkan buat anak-anak. Jadi saya lebih bagaimana cara menciptakan mengajar yang menyenangkan adalah ketika anak-anak merasa nyaman terhadap diri kita sebagai guru. Dalam artian kita sebagai pendidik atau guru tidak harus memberikan satu bahasa saya pakem ya, aturan-aturan di mana anak itu harus ikuti sesuai aba-aba, tidak. Tapi bagaimana merasa anak nyaman ketika menerima suatu pelajaran. iya, Jadi nggak harus ada aturan A sampai B, C, D, E gitu juga enggak. iya, Yang terpenting adalah anak nyaman ketika menerima pelajaran itu menurut saya nomor satu. nomor satu. Iya, Jangan sampai anak merasa tertekan, itu iya, aja. iya. Terus apa ya, saya bingung. Nggak tahu. Apa momen paling berkesan selama mengajar di SMK Sudirman Satu ini? Momen itu bisa kejadian, Iya, bisa hal-hal yang mungkin tidak bisa terlupakan gitu kan iya, ya, mungkin sesuatu yang sangat spesial buat hari ini. selama saya di sini ya. Iya, tentunya gitu. Ada satu momen dan menurut saya itu mungkin hampir sering saya temui itu setiap tahunnya. Setiap pergantian siswa ya, Bu? Lebih tepatnya ketika anak-anak kelas 12 Oh, iya, lulus iya. acara pelepasan. Bu, Itu sesuatu yang menurut saya momen yang ngerasa bahwasannya selama 3 tahun bersama anak-anak, kemudian harus kita lepas untuk menggapai cita-citanya itu sesuatu yang ya nggak bisa luar biasa, dilupakan, iya. nggak Dulu bisa diungkapin lah iya. intinya. Bisa ngawal anak sampai lulus. Iya, kalau gitu berapa lama sih Ibu di SMK Sudirman Satu Wonogiri ini? Mungkin Lama saya di sini iya. kurang lebih 18 tahun. Baru Lama nggak banget ya. Berarti saya sama Ibu Harini di sini lebih tua Ibu Harini di sini ya? Saya umur iyalah, 16 tahun deh. 16 saya sudah Iya. 18, Iya. mungkin kamu belum diciptakan, saya Belum sudah di sini. belum belum. Saya masih belum ada. Belum diberi roh oleh Allah. Terus nih, apa ya, perbedaannya nih, Ibu Harini tuh kan di sini sebagai seorang guru kurikulum ya kan, Bu? Wakil guru Iya, wakil wakil kepala guru sekolah bidang kurikulum. oh, wakil kepala sekolah bidang kurikulum nih. Nih, apa perbedaan antara kurikulum yang dulu sama yang sekarang nih? Kalau yang dulu kan ini kita sebenarnya masih menggunakan 2 model kurikulum nih. Di Iya, kelas 12 kita masih menggunakan kurikulum 13, iya, sedangkan kita di kelas 10 sama kelas 11 termasuk Mbak Melisa sendiri iya. sekarang Menggunakan menerima atau menggunakan kurikulum kurikulum Merdeka. Merdeka. Kalau ditanya perbedaannya jelas berbeda. Karena di kurikulum Merdeka itu kan akan intinya dalam pembelajaran itu kita lebih diberikan metode model yang harus diberikan kepada siswa-siswinya itu lebih menekankan kepada apa yang menjadi potensi passion anak Iya, didik kita. Tapi kalau di kurikulum 13 kan kita masih ada beberapa aturan yang harus kita ikuti, iya, termasuk salah satunya adalah apa? Ada acuan standar pencapaian
Siswa. nilai dinyatakan anak itu Mhm. kompeten, Ya. semacam itu. Tapi kalau ditanya lebih asik mana sih, dua-duanya asik. Iya. Ya, ini kan perbedaannya cukup jauh ya, Bu, ya. Kayak yang di Mhm, 2013 mungkin sedikit terpaku di sesuatu, dinilai. iya, Nah, bisa sementara dibilang. di kurikulum Merdeka itu ke kreativitas siswa. Jadi siswa lebih Betul, bisa bisa mengembangkan, dikembangkan, iya, mengembangkan betul, potensinya. iya. Nah, Jadi, ini apa ya, istilahnya ya, dikatakan di kurikulum Merdeka itu lebih kalau saya bilang bahwa tiap anak itu unik. mmm, Artinya unik, di balik anak itu mungkin lemah di satu bidang tertentu, pasti anak itu akan punya kelebihan di bidang yang lain. Tinggal kita nanti akan menggalinya seperti apa. Jadi akan lebih menurut saya akan lebih lebih baik untuk mengembangkan setiap anak karena unik tadi akan punya potensi dan kreativitas dan kelebihannya masing-masing. Seperti itu, Mbak Mel. iya. Ini salah satu contoh kreativitas Betul dari ya, anak SMK dari Sudirman 1 ya. anak-anak Bisa SMK dilihat nih Sudirman 1 ini ujian ya. ini susah nggak sih? Banyak susah banget Terutama pastinya. ya Iya. anak-anak yang di belakang layar Iya, kita anak-anak pastinya. keren yang di belakang Hebat. layar. Iya. Ini saya mau nanya ini, seputar peraturan di SMK Sudirman 1 tuh kayak apa aja sih? Ini peraturan buat siswanya ya, Iya, semua murid gitu ya? iya. Maksudnya saya harus memberi komentar tentang Kayak apa saja sih peraturannya itu apa gitu? iya, Misal contohnya apa mungkin? yang mungkin secara garis besar sama ya dengan sekolah Iya, lain, masalah peraturan itu masalah pakaian seragam, datang iya, sekolah, kemudian apabila tata tertib itu tidak ditaati, sanksinya seperti apa. Tapi iya, kalau saya menilai secara umum, insya Allah sih tata tertib yang ada di sekolah kita di SMK Sudirman Satu Wonogiri sudah baik, sudah iya, bagus dijalankan dengan baik dan alhamdulillah kalau di prosentase masuk mayoritas anak-anak kita itu sudah tertib. iya. Mungkin ada seperti peraturan baru yang baru dibuat baru-baru ini Oke, gitu. yang kemarin ya mulai tahunan Iya, kemarin bahwasannya di istirahat pertama kita memang untuk mengajarkan teman-teman Mbak iya, Mel juga iya, untuk membawa bekal sehingga kan ada peraturan untuk tidak keluar di jam jam istirahat iya, pertama. Jadi diharapkan kemarin sesuai dengan instruksi dan juga arahan dari kepala sekolah nggih, iya. bahwasannya untuk membawa bekal agar lebih Hemat, dan lebih sehat, sehat. iya. Betul. Terus ini mungkin nih teman-teman, berhubung tadi kan baru aja bilang soal membawa bekal terus makanan di sekolah nih, salah satu produk kami. Terus itu ada mie juga. Ini bisa diminum ya Mbak Mel ya Bisa berarti kalau ya? ingin Karena meminum ada sponsornya oh ya? iya, Oke. Pastinya bisa menghilangkan tidak hanya dahaga ya? Menghilangkan apa lagi Mbak Mel ya? saya mau nanya nih kegiatan sekolah yang ada di SMK Sudirman 1 tuh ada apa aja? Kegiatan itu bisa dibilang ekstrakurikuler gitu, Iya, mungkin bisa diungkapkan seperti itu. termasuk itu ya? Iya, Banyak sih Mbak. Mungkin Mbak Melisa termasuk ikut di iya, saya dalamnya juga ya. ikut. Kita ada voli, Iya, ada yang jelas pramuka, iya, ada PMR, kemudian ada ekstra tari itu yang kemarin kita iya, juga, kita juara eee, 3. waktu karnaval Iya, ya dalam rangka paling HUT penting. kemerdekaan Iya, RI kita ikut iya berpartisipasi dan benar. alhamdulillah juga Alhamdulillah menang. saya bilang lumayanlah. Iya, Ternyata anak-anak kita juga punya bakat yang bakat, terpendam. betul, punya kemauan untuk Iya, berinovasi, berkreativitas, dan iya, juga punya keberanian lah yang terpenting iya. itu. Mungkin ada lagi organisasi-organisasi di SMK Sudirman 1 Wonogiri gitu. Setahu saya ada Rohis yang Iya, menaungi anak-anak dalam, bidang keagamaan. iya, Kemudian termasuk ini kita punya kan iya, Nexpro apa ya kalau ndak salah. iya, Next Pro. Bagi anak-anak yang mungkin ingin lebih
dalam, Berkreasi. belajar juga Iya. tentang apa sih ini, dunia media, Iya. multimedia itu Iya. seperti apa. Dinaungi juga loh di Iya. sini. Jadi yang Sekalian minat untuk ikut juga iya. Sekalian ada juga waktunya. ini kan Mhm. kita ada Next Pro nih kayak yang diomongin Bu hari ini. Nah, di sini kita itu kok terima foto, studio foto, terus juga terima desain pin, desain stiker, desain baju, kami juga Termasuk nerima Mbak Mel, itu. jangan salah, Iya. bisa desain untuk Iya. souvenir mungkin, Iya. buat muk loh. Iya. Gambarnya Iya. saya mungkin bisa dicetak di Iya, sini bisa. loh. Kalian bisa request apa aja nih ke kami, nanti kami bikinin pesanan buat kalian. Siap. Terus mungkin nih, Bu Arini kan sudah lama nih di sini ya, menjalani karir sebagai guru di SMK Sudirman 1 Wonogiri. Iya, Ini apa aja sih yang mendorong Bu Arini buat tetap semangat terus ngajar di sini? yang jelas satu, muridnya. Iya, muridnya pasti cantik kayak saya ya, Bu, makanya semangat. Enggak, semuanya nggak cantik, kan ada yang cantik, ada yang Ganteng, iya. kenapa? Kenapa itu membuat sesuatu yang semangat? Karena dengan anak-anak itu kita ngerasa yang pertama adalah bisa jadi seumuran, Iya, yang kedua kita bisa belajar jadi teman, iya. dan yang terpenting adalah bisa membagi ilmu dengan anak-anak dan bisa mengawal anak-anak semuanya itu Menjadi orang-orang sukses insya Allah dan menjadi iya, orang-orang sukses dan yang terpenting bisa membahagiakan orang orang tuanya tua. masing-masing. Oh ya, kebetulan di sini ada berapa jurusan sih, Bu? Di SMK Sudirman 1 Wonogiri kita punya 5 jurusan. Iya, Salah satunya juga jurusannya Mbak Melisa ya. Kita iya. ada akuntansi dan keuangan lembaga. Kita punya jurusan bisnis daring dan pemasaran. Kita punya jurusan teknik bisnis sepeda motor. Kita punya jurusan Perkantoran, perkantoran dan kita juga punya jurusan di multimedia media atau DKV kafe. kalau bahasa kita Iya sekarang. kan, Ya mungkin iya. istilahnya ada yang berubah Semakin perkembangan karena zaman, iya, iya, apa istilahnya, tadi loh ada kurikulum sehingga hanya namanya aja yang berubah, tapi pada dasarnya sih yang dipelajari tidak jauh iya, berbeda. Cuman mungkin lebih penekanannya sekarang karena lebih berkaitan dengan IT, ya mau nggak iya, mau anak-anak sekarang itu akan lebih dekat dengan komputer, iya. dan yang terpenting mesti apa, media Sosial, ya medsos sosial, itu nomor jelas. satu ya, Bu, buat Iya kalangan zaman sekarang. iya, generasi Z tadi. Iya. Kita bisa lakuin apa aja nih di media sosial, bisa banyak lakukan hal positif ya, Betul, Bu, kayak berjualan, terus mhm. salah satunya podcast ini, terus banyak hal yang bisa kita lakukan di media sosial. Bahkan hanya nge-vlog aja mungkin bisa Iya, menghasilkan uang, iya bener, bikin iya betul ya? iya, pakai subscriber atau yang follow kita, terus nanti yang like Oke, kita, terus nanti betul mungkin nih kalau ada yang mau Nge kita mau jadi BA, mungkin bisa. Jadi nanti perusahaan ngasih kita barang, nanti kita masarin ke kalian, nanti itu juga tetap dapat uang. uang. Jadi Iya, lebih akhirnya akan berkembang pada prospek atau istilahnya ke apa ya, pekerjaan juga ya. iya, Jadi tidak lagi yang harus office, yang iya, harus masuk kerja, iya, ada aturan jam. iya, Jadi lebih banyak memberikan peluang dalam iya, kita kerja ya, istilahnya iya, seperti itu ya. Dari media sosial pun juga kita bisa bisa kerja dari memanfaatkan rumah, lah. iya. Oh, betul Jadi nggak harus kamu itu usaha keluar itu enggak, kamu bisa kok lakuin semuanya dari rumah. Kamu bisa ngembangin kreativitasmu dari rumah. betul. Ya, ini tadi seputar yang tadi yang saya omongin di awal ya. Mhm. Boleh gak sih Bu ngasih motivasi buat anak-anak yang ada di rumah, mungkin yang sedang menonton acara kita ini? Motivasi ya, Ya, boleh. motivasi. Iya, Yang terpenting untuk anak muda sekarang adalah berani mencoba, jangan takut gagal.
Iya Itu saja sih. iya Simpel aja. iya. Harus berani mencoba dan jangan pernah takut untuk gagal. Iya, itu simpel tapi bermakna banget loh, Bu. Kan ini banyak nih orang yang Mhm sebenarnya punya kemampuan, tapi takut belum punya kemampuan yang cukup, padahal mhm. itu tuh kemampuannya udah bagus banget, tapi dia masih belum percaya diri. Betul, karena kunci kunci utamanya itu adalah kepercayaan Nggak percaya ketika diri. jadi musuh tersulit itu adalah diri kita sendiri. Ketika kita berani untuk mencoba, berarti kita berani untuk menaklukkan ketakutan kita Iya sendiri, iya intinya kan itu. iya. Ini salah satu motivasi dari Ibu hari ini ya, teman-teman. Semoga kalian Mhm. terus percaya diri kalian itu hebat, nggak ada orang yang nggak hebat di dunia ini. Oke, untuk mengakhiri episode kali ini terima kasih sekali Bu Harini udah datang Sama-sama, ya. Mbak, Mbak. Iya, mungkin ada kesan-pesannya gitu untuk SMK Sudirman Satu Wonogiri atau untuk acara ini, untuk para Oke, pendengar yang penonton yang ada di rumah. untuk acara ini sih kesan saya tetap dilanjutkan Iya, untuk menggali potensi anak-anak SMK Sudirman I Wonogiri agar lebih semangat lagi dan tentunya iya, pesan saya jangan berhenti untuk belajar, jangan berhenti untuk inovasi. berinovasi, dan jangan takut akan kritik, karena dengan kritik itu kita akan belajar untuk lebih baik. Iya, itu salah satu motivasi lanjut. Dan pan terakhir untuk closing acara ini, mudah-mudahan anak-anak keren, anak-anak hebat di sini akan mencapai apa yang menjadi tujuan mereka dan Amin. mudah-mudahan dari SMK Sudirman I Wonogiri mereka kelak akan menjadi orang-orang yang hebat dan dapat Amin. dibanggakan. Iya, Itu amin. aja. Terima kasih. Terima kasih. That's all. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, dadah.